peserta berikutnya setelah Pak Reza siapa? Pak setelah Pak Reza ya. Pak Ria, Pak. Pak Ria. Iya, oke. Pak Ria Pak boleh, Bu Mesiri boleh, Pak. Pak Ria dulu, silakan. Ya, Pak. Dengan konteks waktu yang tadi sudah dipaparkan, jadi 30 menit untuk pemaparan, kemudian sisanya kita untuk tanya jawab dan masukan-masukan dari dosen ataupun guru pembimbing. Waktu dan tempat untuk Pak Ria kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada rekan-rekan apabila saya panggil dengan sebutan nama saja ya. Dimaafkan, Pak. Oke, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bapak nih ya di pelajaran teknik pemesinan bubut ya. Adapun materi yang hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai alat potong mesin bubut. Tapi sebelumnya ini saya minta ketua kelasnya dulu nih. Ketua kelasnya ini Bondan, ini mana nih Bondan? Biasanya ini udah langsung ini saya masuk langsung nyaut nih. Tolong disiapkan dulu, berdoa dulu supaya berkah semuanya. Oh iya. Oke, baik, silakan. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita dapatkan dapat nilai manfaat dan menjadi nilai ibadah buat kita semua. Untuk berdoa dipersilahkan. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap nih. Baik ya. Mungkin nanti tolong KM-nya, ketua kelasnya, ini Bondan nih nanti ngecek temennya siapa nih yang nggak masuk nih hari ini nih, nanti dilaporkan ke saya. Karena ini waktu jam kita sangat mepet, jadi nanti untuk masalah kehadiran, masalah itu dicek sambil berjalan ya. Hadir baik semua, ya Bondan ya. Hadir semua Pak. Oh hadir semua, oh keren. Memang selalu pelajaran saya itu selalu hadir semua, keren ini. Baik, kita lanjutkan. Nah ini kan tadi sudah apel ya, udah apel pagi ya, kita sudah menyanyikan lagu ini. Berarti tingkat nasionalismenya kita ini sudah dibangun ini. Jadi tidak usahlah ya untuk kita tidak usah. Kita langsung saja, yang penting kita ini menambah semangat dulu aja. Siapa kita? Mesin. Siapa kita? Mesin. Mesin? Yes. Nah, itu. Oke? Iya. Oke, Pak. Baik. Siapa kita? Mesin. Siapa kita? Mesin. Wah, yes-nya nggak mana nih? Nggak ada nih. Mesin, Oke, yes. Kita lanjut. Oke, yang penting yes ya. Baik. Di pembelajaran kali ini untuk masalah alat potong mesin bubut ya. Ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu melalui diskusi dan pengamatan peserta didik dapat menjelaskan alat potong mesin bubut. Yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan terhadap benda kerja pembubutan, peserta didik dapat menganalisis penyebab kesalahan dalam penggunaan alat potong mesin bubut. Nah, ada yang ngerti nggak nih sampai sini nih? Apa nih maksudnya nih? Ya, itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi kita mempelajari mengenai alat potong dari mesin bubut. Ya. Adapun garis besar kegiatan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama mengorientasi siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengkondisikan siswa bergabung dengan kelompoknya. Yang selanjutnya membimbing siswa mengerjakan LKPD melalui media Google Spreadsheet. Yang selanjutnya menyajikan hasil dan mempresentasikan. Yang selanjutnya yang terakhir nih menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja. Nah, ini kegiatan hari ini nih kita nih, ya. Oke.
Mungkin ke yang selanjutnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ini Bapak akan tampilkan video sedikit saja ya, supaya jadi bahan motivasi untuk kita untuk belajar. Jadi supaya tidak apa ya, secara ininya kita supaya semangat aja ya. Baik, sebentar ya. Oke ya, baik. Sudah diperhatikan tadi ya. Gimana? Kira-kira apa pendapat kalian nih mengenai tayangan tadi? Apa tuh makna yang tersirat di situ? Coba. Ada yang mau mau mengemukakan pendapatnya? Burung kena ombak, Pak. Burung kena ombak. Iya, benar, Buang. Burungnya kena ombak. Cuman maknanya apa? Coba, siapa lagi? Adam. Ada nggak nih? Tadi katanya hadir semua ini. Hadir, Pak. Nah, gimana nih? Apa Itu maksudnya? mungkin burung main ombak, Pak. Burung main ombak. Burungnya healing, Pak. Burungnya healing. Wah, oke lah, oke ya. Gini, kalau kan persepsi itu kan masing-masing ya, persepsi masing-masing. Ini mungkin pendapat Bapak saja, pendapat Bapak mengenai video tersebut. Intinya
kita jangan pernah menyerah dengan keadaan. Apapun itu. Karena banyak hal yang mungkin kita pikir itu buruk, tapi itu indah sebenarnya. Ya, jadi intinya kita jangan pernah menyerah dengan keadaan, apapun itu. Baik dalam hal belajar juga seperti itu. Karena Bapak anggap semuanya di sini pintar semua. Nggak ada yang bodoh. Yang bikin kita nggak bisa itu cuma satu, malas. Oke? Ya, jadi tetap semangat. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai ke materi pokoknya, Bapak ingin mengecek istilahnya kesiapan kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang alat potong pada mesin bubut itu? Nah, nanti coba kalian masuk ke quizzes.com ya, masuk ke linknya, buka linknya, kemudian masukkan kodenya. Ya, di sini nanti ini kan sudah muncul, ini masukkan kode ini, silahkan Bapak kasih waktu 5 menit ya. Baik ya, dimulai dari sekarang. Silahkan. Udah masuk nih. Ada berapa ini? Bondan sudah, Buang sudah. Bu Sri ini belum masuk ini, Sri. Gimana nih? Cepat masuk. Kuotanya habis, Pak. Wah, kuotanya habis apa ini? Nah ya, usahakan masuk. Baik, jawab. Oke, waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya. Dijawab. Apa yang kalian ketahui tentang itu? Nah. Oke ya, waktunya habis. Baik, ini yang pertama saya lihat di sini yang jawabannya bagus, yang ranking pertama itu Adam 1, yang kedua Sri nih. Wow, ini Buang ini terakhir ini gimana ini? Wah, udah oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Ini untuk mengecek kesiapan kalian dulu. Bapak cuma pengen tahu dulu sampai di mana nih kemampuan kalian. Nah, kemudian kita lanjut nih. Sekarang Bapak kasih pembelajaran dulu. Kemudian nanti di akhir Bapak akan kasih link quizzes lagi. Bapak pengen tahu sampai di mana kalian memperhatikan, ya. Baik. Nah, kita langsung ke penjelasan terkait alat potong mesin bubut. Nah, di sini pada kegiatan produksi di industri manufaktur yang menggunakan fasilitas mesin perkakas, alat potong merupakan salah satu jenis alat yang mutlak diperlukan untuk melakukan proses produksi. Nah, intinya di sini yang kedua ini alat potong berfungsi untuk menyayat atau memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Jadi kalau di simpelkan lah ya, bahasanya simpelkan lah buat bahasa kita sehari-hari, mungkin intinya gini. Kalau kita punya mesin bubutnya ada nih. Ya. Mesin bubutnya ada. Terus mesin freshnya ada, mesin scrubnya ada, mesin millingnya ada, tapi nggak ada alatnya, nggak ada alat potongnya, berarti kita tidak bisa untuk menggunakan mesin tersebut untuk memproses, misalnya untuk memproses benda kerja yang akan kita buat. Ya, jadi alat potong di sini itu sangat penting. Karena alat potong berfungsi untuk menyayat, memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Kan gambar kerja itu job sheet di sini ya, istilahnya job sheet yang Bapak sering kasih. Itu kan kalian biasanya Bapak suruh untuk silahkan bikin langkah kerja. Kemudian silahkan terapkan di mesin. Nah, seperti itu. Berarti kan kalian sudah tahu bahwa apa saja nih yang dibutuhkan. Untuk pekerjaan ini apa saja yang dibutuhkan, misalkan untuk membubut rata apa saja yang dibutuhkan alat potongnya. Nah, baik, yang selanjutnya ini sebenarnya ada video, cuman intinya saja yang Bapak sampaikan. Intinya ini video hanya menunjukkan kesalahan bahwa di sini ada teknik pembubutan yang salah. Gitu. Yang salah itu bermacam-macam, bisa dari faktor dari besinya yang memang ada, kadang ada besi yang keras atau besi yang memang ST-nya ST
bahkan ST60 atau tidak sesuai dengan alat potong yang digunakan. Ya, yang di sini nih. Ini harusnya saya putarkan, cuman ini kebetulan videonya terlalu lama nanti durasinya ya. Baik, Pak lanjutkan saja. Nah, ini macam-macam alat potong ya. Ini macam-macam alat potong. Klasifikasinya alat potong bubut nih. Alat potong bubut itu bermacam-macam. Yang pertama ini mata bor ya. Apa tuh mata bor tuh? Kegunaannya ya. Fungsinya mata bor itu untuk apa? Untuk melubangi ya. Untuk melubangi. Kemudian ada bor center. Ya, bor center di sini. Biasanya ini untuk penandaan dulu ya. Sebelum kita ngebor biasanya suka kita menggunakan bor center atau drill. Ya, center drill. Kemudian di sini ada counter bor ya. Kemudian ada borimer, kemudian ada countersink. Nah, countersink ini yang bentuknya kayak payung nih dikit nih ya. Bentuknya kayak payung nih, countersink. Biasanya kalian ini dipergunakan untuk mencemper ya. Ya, mencemper, kalau tidak untuk baut yang ujungnya kepalanya itu jadi biar pas gitu ya, biar pas gitu ya. Kemudian di sini ada pahat bubut kanan. Nah, pahat bubut kanan. Dan ada juga pahat bubut kiri. Ada pahat bubut muka. Ada pahat bubut ulir dan kemudian ada kartel. Ini kartel nih ya. Kalau kalian biasanya yang Bapak sering dengar, Pak mau ngebatik katanya. Mau ngebatik apa? Ngebatik besi. Nah, itu kalian suka ini ya, mau ngebatik apa? Ngebatik besi. Nah, ini pakai kartel ya. Bukan ngebatik ya. Jadi ini untuk supaya kalau kita membuat benda kerja, misalkan contohnya kalian kemarin membuat gagang palu ya, gagang palu itu itunya kan di kartel supaya pegangannya tidak licin. Nah, itu salah satu fungsinya ya. Baik. Selanjutnya dari alat potong ini berdasarkan ya. Kemudian ada pahat insert ya, ada pahat carbide ya. Ini ya. Yang selanjutnya, nah di sini Pak gambarkan ini ada gambar pahat bubut berdasarkan fungsinya. Banyak ya macam-macamnya ya, macam-macamnya banyak ya. Nih, ada pahat kiri, ada pahat potong, ada pahat kanan, pahat rata, pahat radius, pahat alur, pahat ulir, pahat muka, pahat kasar. Nah, ini sesuaikan dengan fungsinya di sini. Ya. Baik, yang selanjutnya, nah ini ada sedikit contoh gambar-gambar. Ini contoh pembubutan muka ini. Contohnya seperti ini gambarnya terlalu kecil ya ini. Aduh. Terus ada pembubutan lubang senter. Kemudian ada pembubutan rata, pembubutan tirus. Ini ada contoh pembubutan alur juga, pembubutan profil. Kemudian ada teknik pemotongan, ini ada contoh-contohnya ya. Oke, kita. Nah, ini yang selanjutnya. Ada beberapa langkah, ini contoh-contoh langkah pengerjaan. Nah, ini yang biasanya yang kita sering lakukan ya, Bapak sering sampaikan ini di pertemuan sebelum-sebelumnya ketika kita praktek, itu Bapak biasanya kan ngasih kalian job sheet ya, ngasih kalian gambar kerja, nih kerjakan coba sama kalian. Tapi sebelum dikerjakan biasanya Bapak suka minta silahkan buatkan langkah kerjanya dulu. Nah, supaya apa? Supaya kalian dapat istilahnya mengerjakan itu punya patokan. Punya patokan. Karena masing-masing biasanya masing-masing dari kita ini, masing-masing kalian ini punya langkah kerja masing-masing. Tujuannya satu sama tetap. Cuman langkahnya mungkin akan berbeda walaupun tidak terlalu jauh ya. Di sini ada contohnya, misalkan persiapkan benda kerja yang akan dibuat dan alat bantu pembubutan. Pasang pahat bubut setinggi senter. Pasang benda kerja pada cekam. Atur putaran mesinnya dulu. Terus jalankan kemudian mesin bubutnya. Lakukan penyayatan pada benda kerja yang dapat dimulai dari tengah dahulu lalu ditarik ke belakang dengan memutarkan eretan lintang ke kiri dan berulang sesuai gambar kerja. Nah, seperti itu. Ya. Nanti
silahkan ya dicerna lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana, anak-anak? Buang? Pak, Itu jangan ngantuk terus itu di belakang. Pak, saya masih bingung Pak. Mau nanya, kalau bubut tirus tuh bubut miring tak Pak? Apanya nih yang miring? Bendanya Pak. Nah, bubut tirus itu untuk pembubutan tirus. Oh iya Itu Pak. benda kerjanya yang ditirus, bukan Pak. miring ya. Oh iya. Miring. Benda Siap, kerjanya Pak. yang ditirus ya. Jadi kayak kamu pernah lihat bandul timbang yang untuk bangunan itu? Oh iya Pak, iya pernah. Nah, Saya pernah itu lihat. apa kamu pernah jadi ini ya? Oke. Ya. Jadi yang ditirus benda kerjanya, bukan miringnya ya. Jadi kalau dilihat emang miring. Cuman hasilnya memang miring. Cuman itu pembubutan tirus ya. Baik. Ada lagi yang lainnya mungkin? Sebelum kita lanjut ke LKPD ya. Ini LKPD ini saya mau ngasihkan mau membuat kalian menjadi 3 kelompok. Ini tugas kelompok nih, tidak perorangan. Kelompok saja dulu ya. Gimana? Langsung saja. Oke ya, langsung saja ya. Oke. Saya bagi jadi 3 kelompok. Saya yang menentukan ya. Kelompok pertama ini ada Buang, Bondan, ada Maisuri, ada Saiful. Kelompok kedua Sri, Taufik, Adam, Reza. Kelompok ketiga Supriyatna, Mulyana, Yudi ya. Nah, nanti ini diingat-ingat nih kelompoknya nih ya. Nanti Bapak hadir akan... Pak, hadir. Oh, hadir. Oh iya, lupa. Oke, siap ya. Nanti diingat-ingat ini ya. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD. Cuman LKPD-nya kalian silahkan buka melalui browse ya. Linknya nih sudah Bapak tampilkan. Silahkan kalian buka di situ. Kemudian silahkan kalian diskusikan ya. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kemudian setelah dijawab, silahkan kalian presentasikan. Jadi per kelompok mempresentasikan. Gimana? Siap ya? Oke ya. Silahkan kalian buka. Sudah dibuka? Gimana? Supriyatna sudah dibuka? Sudah Siap, Pak. sudah. Sudah ya. Oke. Nah, diisi ya. Kelompok lain boleh nanti ketika presentasi boleh menyangga atau mengasih masukan kepada kelompok yang satunya lagi. Jadi silahkan saling sekarang dengan kelompok masing-masing, silahkan saling sharing, silahkan diisi bareng-bareng. Bapak kasih waktu 5 menit lah cukup. Ya, 5 menit cukup. Oke ya. Oke. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya. Oke. Baik, sudah selesai ya? Oke, silahkan. Nanti Bapak cek dulu nih. Nanti kalian mempresentasikan masing-masing kelompok ya. Mempresentasikan bagaimana pendapat kalian mengenai soal itu. Silahkan isinya apa, pendapatnya seperti apa. Kemudian kelompok lain silahkan menanggapi apabila menurut kelompok lain itu ada yang kurang, silahkan ditambahkan. Apabila ada yang kelebihan, silahkan dikurangi ya. Nah, nanti Bapak nilai nih kelompok mana yang lebih bagus. Ya, ini kelihatan nih yang nggak ikut kerja kelompok juga kelihatan nih. Ya. Pak izin ke belakang Pak ya. Boleh. Silahkan, jangan lama-lama. Oke, silahkan. Baik ya, ini sudah dikumpulkan semua. Bapak lihat dulu. Nah, sambil mengisi, baik, kita ice breaking dulu sebentar. Ada yang lupa nggak nih? Siapa kita? Mesin. Siapa kita? Mesin. Mesin? Yes. Aduh, bilangnya yes-nya asik ini ya. Ini Sri ini asik memang kalau bilang yes ya. Oke, kita lanjut. Ya.
Baik ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah nih LKPD sudah dikumpulkan, sudah presentasi, sudah saling menanggapi. Nah, ini kita ada di tahap pembelajaran kita, Bapak anggap sudah cukup. Kemudian ini ada hasil, evaluasi di akhir sama soalnya seperti yang di awal ya. Silahkan kalian masuk ke kuisis lagi ya, masuk lagi ke kuisis. Soalnya sama seperti yang awal. Nah, Bapak pengen tahu apa nih yang kalian dapatkan tadi? Merhatikan nggak? Kalau memperhatikan, insya Allah bisa. Tapi kalau nggak memperhatikan atau tidur, ya insya Allah nggak bisa. Ya, jadi baik. Nanti masuk lagi, coba. Nih kalian 1, 2, 3, 4. Ayo masuk lagi. Dengan kodenya yang ini ya. Oke, silahkan masuk lagi. Baik. Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan jawab. Oke, dimulai. Selesai, Baik. Pak. Waktunya selesai. Oke, bagus. Nah, ini sekarang nih jawabannya sudah mulai banyak yang betul. Ini persaingannya agak ketat nih. Berarti kalian memperhatikan. Ini yang peringkat pertama sekarang buang. Wah, ini Bondan jadi peringkat terakhir ini gimana ini? Tapi nggak apa-apa, peringkat terakhir cuman jawabannya banyak yang betul. Jadi tidak seperti yang tadi, yang di awal ya. Bagus ya. Evaluasi hari ini bagus ya. Oke. Baik, untuk di akhir karena ini waktunya sudah hampir habis, pembelajaran juga sudah. Ini kita melakukan, jadi intinya untuk di akhir pembelajaran ini Bapak pesan sama kalian jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk belajar, ya. Jangan pernah capek untuk belajar karena belajar itu sampai kapanpun kita wajib belajar, ya, harus Pak. belajar. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup. Ini ketua kelasnya silahkan pimpin doa sebelum pulang. Semoga sebelum pembelajaran masih ada pembelajaran ya. Yang selanjutnya masih ya. Oke, baik. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Semoga ilmu yang didapatkan berkah. Silahkan. Ketua kelasnya tadi kemana ini? Bondan kemana? Ini Pak, lagi hujan Pak, hujan besar Pak. Oh hujan, ya. Baik, pimpin doa dulu ya. Ya, Bondan ya, Pak. tolong ya. Iya. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Baik, Bapak. Ya, terima kasih Pak Ria yang sudah pre-teaching untuk hari ini. Waktunya lebih singkat lagi. Sisa waktu ke depannya, marilah kita minta masukan kepada Ibu Mul, Yati, atau Pak Rija. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu Mul dulu atau Pak Rija dulu? Silakan. Oke, saya aja lah. Oke. Baik, Pak Rija. Oke, Pak Endang, makasih Pak Endang. Jadi untuk penampilan Mas Ria ini ya cukup baik juga, sangat baik kan. Karena juga ada variasi-variasi yang baru kan. Seperti dia sebelum masuk dia juga ada duka pretest kan. Jadi pretest menggunakan media link pula. Link sebelum belajar untuk pretestnya, betul juga nanti untuk tahap akhir juga adakan juga untuk tes akhir. Jadi antara tes awal dengan tes akhir biasanya kan sama pertanyaannya. Yeah. Jadi bagaimana nanti hasilnya? Apakah yang pertanyaan jawaban yang pertama dengan yang di akhir memang ada peningkatannya? Itu gunanya. Jadi coba bisa Mas Ria tampilkan apa tadi? Untuk linknya bisa nggak ditampilkan? Bisa. Bisa Pak. Ya, coba tampil. Jadi yang kami juga kan belum semuanya bisa membuat link kayak gitu kan secara cepat. Bagaimana untuk menampilkan
link-link pertanyaan pretest, kemudian juga langsung bisa kita mencari kesimpulannya siapa yang bisa yang paham mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, Marsya, bisa ya? Bisa Pak. Oke. Jadi ini contohnya. Kemudian untuk apa tuh yang masuk tuh siapa-siapa yang apa tadi dah? Ya, yang masuk dalam link tersebut kan bisa langsung diolah kan? Iya bisa Pak. Bisa Langsung langsung diolah. muncul hasilnya Pak. Iya. Ya masuk hasilnya kan? Iya. Jadi memang itu merupakan suatu hal-hal yang baru mungkin. Jadi mungkin semua guru mungkin belum paham cara untuk pembuatan ini. Mungkin karena Mas Ria mungkin Mas sudah apa juga familiar juga dengan alat media-media ini. Jadi itu Baru sebagai Pak, apanya? saya juga Pak baru Baru. di semester ini yang digunakan di SMK itu baru. Cuman ya memang lebih apa ya, lebih yang saya rasakan lebih efektif lah istilahnya, anak-anak Iya. juga lebih suka gitu. Jadi langsung mantau jawabannya. Jadi Iya. yang anak-anak itu kan tidak saling bertanya lagi dah. Dia karena dia masing-masing melalui HP-nya bisa langsung oke Pak ya. Iya Pak. Melalui HP-nya. Jadi kemudian itu juga masalah untuk penampilan daripada apa tadi untuk media-media tadi ya, media-media melalui PowerPoint tadi ya. Tadi yang mana Iya. alat potong kan. Iya. Ya alat potong ya minimal memang sekilas-sekilas saja ditampilkan sehingga supaya jangan banyak menghabiskan waktu. Jadi kenyataannya ya karena variannya terlampau apa nanti ya terlampau bagaimana supaya kita menghemat waktu ya itu yang disampaikan oleh Pak Endang tadi. Jadi waktu kita kan ada 30 menit mungkin ada sekitar sekian menit yang belum termanfaatkan. Jadi nggak masalah Pak ya. Jadi Iya, Pak. kalau saya umum saya ya menyampaikan termasuk baiklah karena ini juga sudah tambah dengan multimedia yang hal-hal yang baru. Oke, Maria. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Rija atas masukannya dan menjadi catatan bagi peserta lain nanti untuk diaplikasikan di sekolah. Barangkali dari Ibu Mul. Ibu Mul. Ada masukannya? Kalau oke, kalau enggak saya aja yang beri masukan mungkin sedikit untuk Pak Rija. Siap Pak Endang. Nah, deg-degan nih. Ya yang sudah disampaikan dari sebelum-sebelumnya juga di media PowerPoint. Iya, siap. Penulisan jangan ini ya, Terlalu kecil. jangan terbalik ke siswanya menyimpulkan yang simpel-simpel aja katanya. Iya. Bukan itu, yang dituangkannya yang simpel, baru kita menjelaskan ke siswa. Sepertinya intinya aja tulisannya nggak terlalu kecil tadi. Itu aja catatan saya. Siap Pak. Masalah. Oke, terima kasih atas penampilannya. Kita lanjut ke peserta berikutnya setelah Terima Faria. kasih Pak Endang. Ya, Saya sama-sama. Pak.